Baik, karena tidak ada kesamaan untuk berdamai antara penggugat dan tergugat, maka dengan ini sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Saudara penggugat atau kuasa hukumnya, saudara silakan membacakan gugatan saudara. Baik, Yang Mulia, saya di sini akan menyampaikan poin-poin mengenai gugatan yang telah kami buat. Bahwa perkara ini adalah gugatan waris terkait tirkah almarhum perwaris yang bernama almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo yang telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 18 Desember 1980 berdasarkan surat keputusan nomor S/129/12/1980 yang diterbitkan oleh Kepala Staf Komando Wilayah Pertahanan Garnisun 2 Ibu Kota RI pada tanggal 18 Desember 1980. Bahwa sebelumnya para pihak telah mengajukan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan atau P3HP melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah dibuatkan aktanya dengan nomor 66 P3HP 1999 PAJS yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 22 Juni tahun 1999. Akan tetapi, sejak dikeluarkannya akta tersebut hingga saat ini, belum diadakan pembagian tirkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Riwayat dan kedudukan waris para pihak. Pewaris adalah anak dari pasangan suami istri yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris, atas nama Joyo Supatmo, ayah, dan Sukemi, ibu. Pewaris masa hidupnya menikah 1 kali dengan Nyonya Hana Amalia binti R. Kusnan, sebagaimana akte perkawinan nomor 402/1960 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Jakarta Raya tanggal 24 Desember tahun 1960. Dan dari perkawinan tersebut memiliki anak kandung sebagai berikut. 1. Ana Amalia. Ana Maria, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Februari 1962. 2. Khadijah Rangkuti, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 Mei 1964. 3. Siti Nurholisah, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 8 Januari 1966. Dan yang terakhir, Pragnya Indra Santoso, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 September 1967. Bahwa anak keempat pewaris yang bernama Pragnya Indra Santoso, laki-laki, telah meninggal di dunia karena sakit pada tanggal 12 April tahun 2012 di Jakarta sebagaimana kutipan akta kematian nomor 117-KMT-JP-2011 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 18 Oktober 2012. Bahwa almarhum Pragnya Indra Santoso semasa hidupnya menikah 1 kali dengan Nini Larasati STMT sebagaimana buku kutipan akte nikah nomor 172/52/5/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tanah Abang Jakarta Pusat dan memiliki keturunan 1 orang anak perempuan atas nama Pragnya Krestela Azalia, umur 14 tahun, WNI, beragama Islam. Tentang tirkah, bahwa semasa hidupnya almarhum Sri Mulyono memiliki dan karenanya meninggalkan sejumlah harta atau aset sebagai berikut. 1. Sebidang tanah seluas 484 meter persegi. Berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 800/Bangka atas nama Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 1974. Setempat dikenal sebagai Taman Kemang, Jalan Kemang Raya, Kafri nomor 31. 2. Sebidang tanah seluas 348 meter persegi, berikut bangunan di atasnya, yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 800/Bangka atas nama Nyonya Hana Amalia, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 1974. Setempat dikenal sebagai Taman Kemang, Jalan Kemang Raya, Kafri nomor 30. Dan yang ketiga, sebidang tanah seluas 800 meter persegi, berikut bangunan di atasnya, yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1437/Bangka, atas nama Hana Amalia, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan, dan setempat dikenal sebagai Kemang Dalam, Kampung Bangka, Blok H, Persil nomor 5. Dasar hukum, bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah diatur sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penjelasan pasal 49 huruf B yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, ketentuan pasal 35
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama. 3. 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Bahwa ketentuan pasal 1 huruf F, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung yang selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Selanjutnya, ketentuan pasal 174. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari 1. Menurut hubungan darah. Golongan laki-laki terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Menurut hubungan perkawinan, terdiri atas janda atau duda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Ketentuan pasal 188. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan. Berdasarkan riwayat perkawinan, fakta tirkah, ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka ahli waris dari almarhum Sri Mulyono adalah istri dan anak-anak sebagai berikut. 1. Nyonya Hana Amalia sebagai istri. 2. Ana Maria sebagai anak. 3. Khadijah Rangkuti sebagai anak. 4. Siti Nurholisah sebagai anak. Dan 5. Almarhum Praknya Indra Santoso sebagai anak. Serta ahli waris dari almarhum Praknya Indra Santoso adalah 1. Nini Larasati STMT sebagai istri. 2. Praknya Krestella Azalia sebagai anak. Adapun harta peninggalan almarhum sebagai berikut. 1. Sebidang tanah seluas 484 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka atas nama Nyonya Hana Amalia. Sebidang tanah seluas 384 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka atas nama Nyonya Hana Amalia. 3. Sebidang tanah seluas 800 meter persegi yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Nyonya Hana Amalia. Harta-harta peninggalan atau tirkah dari almarhum Sri Mulyono tersebut di atas hingga saat ini belum diadakan penyelesaian pembagiannya menurut ketentuan perundang-undangan. Bahwa terhadap penyelesaian pembagian tirkah almarhum Sri Mulyono tersebut, penggugat juga telah berupaya meminta kepada para tergugat untuk telah diadakan pembagian penyelesaiannya secara musyawarah menurut kekeluargaan. Akan tetapi, karena belum ada titik temu yang pasti dan disepakati, maka karenanya para penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membantu menyelesaikan perkara kewarisan ini demi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masing-masing ahli waris. Untuk memastikan keberadaan dan ketepatan untuk mengetahui keadaan terakhir dari tirkah-tirkah tersebut karenanya, kami meminta untuk diadakan pemeriksaan setempat terhadap aset-aset tersebut. Bahwa dalam perkara ini penggugat merasa khawatir bila mana sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak para penggugat atas tanah-tanah akuo dan juga guna memenuhi gugatan para penggugat, kami memohon diletakkan sita jaminan atas harta-harta peninggalan tersebut. Bahwa segala hal yang timbul terkait pemeriksaan perkara ini, para penggugat memohon agar segala biayanya untuk ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, para penggugat memohon agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili gugatan ini selanjutnya dapat memutuskan dalam provisi. 1. Mengabulkan permohonan para penggugat untuk dilaksanakannya pemeriksaan setempat terhadap harta peninggalan almarhum Sri Mulyono atas tanah-tanah akuo. 2. Mengabulkan sita para penggugat terhadap harta-harta peninggalan almarhum Sri Mulyono atas tanah-tanah akuo. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supatmo telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 November 1980. 3. Menetapkan ahli waris almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supatmo dan karenanya berhak atas tirkah warisan almarhum adalah sebagai berikut. 1. Nyonya Hana Amalia sebagai istri. 2. Ana Maria sebagai anak. 3. Khadijah Rangkuti sebagai anak. 4. Siti Nurholisah sebagai anak, dan 5. Praknya Indra Santoso sebagai anak. Menyatakan almarhum Praknya Indra Santoso bin Sri Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 12 April tahun 2012.
menetapkan ahli waris dari almarhum Praknya Indra Santoso adalah Nini Larasati STMT sebagai istri dan Praknya Kristela Azalia sebagai anak. Menetapkan harta peninggalan almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supatmo adalah sebagai berikut. 1. Sebidang tanah seluas 484 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik atas nama Hana Amalia. Sebidang tanah seluas 384 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kabupaten Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik bersama atas nama Hana Amalia. 3. Sebidang tanah seluas 800 meter persegi yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka atas nama Hana Amalia. 7. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris harta peninggalan almarhum Sri Mulyono menurut ketentuan hukum yang berlaku. 8. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan dalam perkara akuo dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada para penggugat untuk selanjutnya diadakan pembagian secara sukarela kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian haknya menurut hukum, dan apabila tidak dapat diselesaikan secara sukarela, maka akan dilelang di muka umum dan hasilnya akan diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian dan haknya masing-masing. 9. Menyatakan sah dan berharga sita-sita jaminan yang telah diletakkan atas harta peninggalan. 10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum seperti verzat, banding, dan kasasi, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil adilnya, es equo et bono. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari pihak tergugat, silakan Anda nyatakan jawaban Anda. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim. Berdasarkan atas gugatan penggugat tersebut, maka para tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 8 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, bahwa tergugat 1 menolak dengan tegas dalil para penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat dengan ini mengajukan eksepsi syarat formil gugatan para penggugat, yakini gugatan dari para penggugat belum saatnya untuk diajukan, dan penggugat tidak jelas dan kabur. Hal ini didasari oleh alasan sebagai berikut. 2.1 bahwa para penggugat telah mendalilkan atas ketiga harta peninggalan yang sebagaimana penggugat uraikan dalam gugatan akuo dari almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supatmo telah ditetapkan berdasarkan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan nomor 66 garis miring P3HP garis miring 1999 garis miring PAJS. Bahwa perlu tergugat 1 jelaskan gugatan waris dalam perkara akuo terkait tirkah atau harta peninggalan almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supatmo menilai ketiga objek gugatan tersebut masih perlu dibuktikan apakah harta tersebut merupakan harta bersama atau harta lainnya. Maka dengan demikian tergugat 1 menilai gugatan yang diajukan oleh para penggugat masih belum saatnya dapat diajukan karena tergugat masih hidup. Dan dari ketiga objek gugatan tersebut dalam perkara akuo adalah milik tergugat, sebagaimana ketiga sertifikat hak milik dari ketiga objek gugatan tersebut semua adalah atas nama tergugat. Berdasarkan ketentuan pasal 85 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Melanjuti kepada ayat 2 yaitu harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya. Bahwa dari apa yang tergugat uraikan pada poin di atas, eksepsi tergugat 1 dalam perkara akuo, dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan dalil yang mengada-ngada. Oleh karena itu, tergugat 1 mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan yang dilakukan para penggugat belum saatnya untuk diajukan. 2.2 bahwa harta yang ada dalam P3HP bukanlah harta peninggalan atau tirkah yang dijadikan objek gugatan yang didalilkan dalam gugatan akuo. Maka dengan demikian, gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas dan kabur. Dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan ini objeknya dengan objek yang berbeda pada perkara ini. Pernyataan ini sesuai yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan pada halaman 449 yang menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur, yaitu mengenai batas-batas objek sengketa tidak jelas, letak objek sengketa tidak pasti, dan ukuran objek yang disebut dalam gugatan berbeda dalam hasil pemeriksaan setempat.
Artinya, objek sengketa tersebut dalam gugatan berbeda dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat kelurahan di mana objek sengketa berada. Bahwa dari apa yang tergugat uraikan pada poin di atas, eksepsi tergugat 1 dalam perkara akuo, dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan dalil yang mengada-ngada. Oleh karena itu, tergugat mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan para penggugat kabur dan tidak jelas. Bahwa berdasar dalil eksepsi tergugat pada poin di atas, maka sudah patut menurut hukum permohonan akuo untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil dalam pokok perkara, bahwa tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi mohon dipandang sebagai bagian yang turut dikemukakan dalam dalil-dalil tergugat pada bagian jawaban ini. Bahwa apa yang dikemukakan penggugat dalam dalil gugatan akuo adalah tidak benar, supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat. Maka dengan ini, tergugat 1 perlu mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya terjadi, sebagaimana akan tergugat 1 sampaikan di bawah ini. Bahwa tergugat 1 menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara akuo, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam poin 2 gugatan akuo, supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat. Maka dengan ini, tergugat perlu mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya terjadi, sebagaimana akan tergugat uraikan di bawah ini. Bahwa dalam poin 2 gugatan akuo, para penggugat mendalilkan telah diterbitkan Akta P3HP nomor 66 garis miring P3HP garis miring 1999 garis miring PAJS tanggal 22 Juni 1999 dengan tirkah atau harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas tanah 695 meter persegi yang terletak di Jalan Daksa 2 nomor 24 Blok I garis miring 4 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan sertifikat HGB nomor 273 atas nama Insinyur Sri Mulyono yang menurut para penggugat hingga saat ini belum diadakan pembagian tirkah yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku sama. Bahwa dasar yang dijadikan gugatan oleh para penggugat sebagaimana disebutkan pada poin di atas sama sekali tidak ada hubungannya dengan gugatan akuo karena objek sengketa pada gugatan akuo bukanlah tirkah atau harta peninggalan sebagaimana yang disebutkan dalam Akta P3HP nomor 66 garis miring P3HP garis miring 1999 garis miring PAJS tanggal 22 Juni 1999. Bahwa dari apa yang tergugat uraikan pada poin 2 jawaban tergugat 1 dalam perkara akuo, tergugat mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan para penggugat kabur dan tidak jelas. Tanggapan mengenai riwayat dan kedudukan waris para pihak. Bahwa benar almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo adalah anak dari pasangan suami istri yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris yang bernama Joyo Supatmo. Bahwa adalah benar semasa hidupnya menikah 1 kali yaitu dengan Nyonya Hana Amalia sebagaimana akta perkawinan nomor 402 garis miring 1960 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Jakarta Raya tanggal 24 Desember 1960. Dan dari perkawinan tersebut memiliki anak kandung sebagai berikut. Ana Maria, lalu juga ada Siti Nurhalistoh, lalu juga ada sebentar yang mulia, ada Andrea Orestri Kusuma, lalu juga ada Pragnya Indra Kartika Budi Santoso. Bahwa adalah benar anak keempat pewaris yang bernama Pragnya Indra Kartika Budi Santoso telah meninggal dunia karena sakit pada bulan April 2012 di Jakarta sebagaimana kutipan akta kematian nomor 117 garing KMT garing JP garing 2011 yang telah diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 18 Oktober 2012. Bahwa adalah benar almarhum Pragnya Indra Kartika Budi Santoso semasa hidupnya menikah 1 kali dengan Hana Amalia sebagaimana buku kutipan nikah nomor 172 garis miring 52N 12000 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Abang Jakarta Pusat dan memiliki keturunan 1 orang anak yang bernama Pragnya Krestela Azalia binti Pragnya Indra Kartika Budi Santoso bin Sri Mulyono, perempuan umur 14 tahun WNI dan beragama Islam. Tentang tirkah, bahwa tergugat 1 dengan tegas menolak dalil gugatan para penggugat pada poin 7 gugatan akuo terkait dengan tirkah yang dijadikan objek gugatan akuo. Bahwa perlu tergugat 1 jelaskan kembali berdasarkan gugatan akuo akta permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan nomor 66 garing P3HP garing 1999 garing PAJS tanggal 22 Juni
1999 dengan tirkoh atau harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas tanah 695 meter persegi yang terletak di Jalan Daksa 2 nomor 24, Blok Q 4, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan sertifikat HGB nomor 273 atas nama Insinyur Sri Mulyono, bukanlah merupakan objek yang dipersengketakan dalam gugatan aku. Bahwa perlu tergugat 1 jelaskan juga kepada para penggugat, mohon kiranya dapat dibuktikan terlebih dahulu terhadap status objek sengketa dalam perkara aku. Apakah objek tersebut merupakan harta bersama atau harta lainnya yang dimiliki oleh tergugat 2. Bahwa untuk menjawab poin 10 gugatan aku, tergugat 1 menjelaskan bahwa adalah benar harta peninggalan atau tirkah almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supotmo adalah gugatan aku hingga saat ini belum pernah diadakan penyelesaian pembagiannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil penggugat dalam gugatan aku yang menyatakan bahwa tergugat 1 menguasai harta-harta peninggalan atau tirkah almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supatmo adalah dalil yang menyesatkan. 14.1 bahwa perlu tergugat jelaskan terhadap harta sepeninggalan atau tirkah almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supatmo pada gugatan aku bukan dikuasai oleh tergugat 1, melainkan tergugat 1 merawat objek gugatan aku dengan seizin dan sepengetahuan tergugat 2, yang dimana tergugat 2 merupakan orang yang mempunyai hak atas tanah dan objek gugatan aku. Bahwa untuk menjawab poin 10 gugatan aku, tergugat 1 menjelaskan bahwa adalah benar harta peninggalan atau tirkah almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supatmo pada gugatan aku hingga saat ini belum pernah diadakan pembagian. Bahwa telah ada Memorandum of Understanding MOU tanggal 6 Juli 2015 tentang renovasi rumah yang terletak di Taman Kemang nomor 30 RT 14 RW 1 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Perapatan Kota Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh tergugat 2 sebagai pihak kedua. Bahwa perlu tergugat 1 jelaskan juga ada kejanggalan dalam MOU tersebut di mana kerjasama yang disepakati adalah kerjasama renovasi rumah, tetapi dalam klausul-klausul MOU menyebutkan perubahan bangunan menjadi 6 unit ruko dan memberikan hak kepada pihak pertama untuk menjual 2 unit ruko dengan kuasa jual dari tergugat 2 sebagai pihak kedua. Bahwa perlu tergugat 1 jelaskan sertifikat tanah atas gugatan aku dikuasai oleh penggugat sejak 10 tahun yang lalu, dan bahwa perlu majelis hakim ketahui tergugat 1 selama ini telah membayar kewajiban pajak PBB atas tanah yang dirawat oleh tergugat 1. Untuk menjawab poin 11 gugatan aku, perlu tergugat 1 tegaskan terhadap penyelesaian tirkah almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supatmo, perlu tergugat jelaskan. Tergugat 2 adalah ibu kandung dari para penggugat yang ditarik oleh para penggugat dalam gugatan aku merupakan hal yang sangat mengecewakan, di mana tergugat 2 masih dalam keadaan tidak cakap hukum dan tinggal bersama dengan penggugat dan tidak sepatutnya ditarik dalam gugatan aku. Dan perlu tergugat 1 jelaskan bahwa penggugat melalui kuasa hukum penggugat menunjuk kuasa untuk tergugat 2. Hal ini tidak lazim untuk dilakukan oleh penggugat. Untuk menjawab poin 11 tersebut, tergugat 1 mempertanyakan apakah urgensi dari menarik tergugat 2 dalam gugatan aku, di mana tergugat 2 adalah orang yang harus dilindungi kesehatan dan pikirannya dari permasalahan gugatan waris aku, dan tidak sepatutnya penggugat membebankan pikiran kepada tergugat 2 yang dapat mengganggu kesehatan tergugat 2. Untuk menjawab poin 12 gugatan aku, perlu tergugat 1 tegaskan kembali bahwa tergugat 1 masih mempertanyakan urgensi dan diadakannya pemeriksaan setempat tersebut. Akan tetapi jika para penggugat masih ingin bersikeras menginginkan diadakannya pemeriksaan setempat, tergugat 1 tidak merasa keberatan. Namun terhadap biaya yang dikenakan berkaitan dengan akan diadakannya pemeriksaan setempat, tergugat merasa keberatan jika harus membayar terhadap pemeriksaan setempat tersebut. Untuk menjawab poin 13 aku, perlu tergugat 1 tegaskan bahwa tergugat 1 mempertanyakan urgensi dan diadakannya sita jaminan atas tirkah gugatan aku, dan perlu tergugat 1 jelaskan sertifikat hak atas tanah tirkah aku adalah dikuasai oleh penggugat. Bahwa dari apa yang tergugat uraikan pada poin 11, 12, dan 13, jawaban tergugat dalam perkara aku sudah sepatutnya gugatan penggugat dikesampingkan, bahkan secara tegas harus dinyatakan ditolak agar majelis hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil penggugat dalam gugatan aku. Bahwa perlu tergugat 1 tegaskan juga, sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Juli 2015, tergugat 1 telah kesulitan bertemu dengan tergugat 2, yaitu ibu kandung tergugat 1, kecuali jika ada acara keluarga besar. Tergugat 1 bisa bertemu kembali dengan tergugat 2. Terakhir, tergugat 1 bertemu dengan tergugat 2 yaitu pada saat diadakan mediasi di Pengadilan Jakarta Selatan, tepatnya bulan Februari. Dan hingga saat ini,
tergugat 1 tidak dapat bertemu dan juga berkomunikasi dengan tergugat 2, bahkan melalui handphone sekalipun dengan alasan handphone yang digunakan rusak. Padahal tergugat 1 baru memberikan handphone pada saat bertemu dengan tergugat 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 2016. Hingga saat ini, tergugat 1 tidak dapat berkomunikasi dan bertemu, apalagi berpergian selayaknya ibu dan anak. Oleh karena itu, tergugat 1 mohon kepada majelis hakim untuk menyampaikan kepada penggugat 1, yakni saudari Ana Maria, untuk tidak melarang tergugat 1 bertemu, berpergian ataupun menginap baik di rumah tergugat 1 maupun di rumah penggugat, agar supaya di sisa umur tergugat 2 semua anaknya bisa merawat dan berbakti kepada orang tuanya. Maka berdasarkan dalil di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam provisi, memerintahkan penggugat menanggung biaya yang timbul untuk dilaksanakannya pemeriksaan setempat. 2. Menolak permohonan sita para penggugat terhadap harta-harta peninggalan almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supotmo dalam gugatan aku. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menetapkan dan menyatakan bahwa tidak adanya urgensi dalam gugatan aku selama tergugat 2 masih dalam keadaan sehat walafiat. 3. Menghukum penggugat untuk taat, berbakti, dan menghormati setiap keputusan tergugat 2 yang tidak lain adalah ibu kandung para penggugat. Menolak sita jaminan atas harta-harta peninggalan almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supotmo. 4. Membebankan segala biaya perkara kepada penggugat. Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Lalu juga dari tergugat 2 sampaikan, sebentar, saya sedang mencari filenya yang mulia. Ini dia. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat 2 melalui saya pribadi mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 9 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut. Bahwa benar dalil gugatan penggugat butir 1 sebagaimana surat gugatan pada halaman 2 perihal perkara ini adalah perkara sengketa mengenai peninggalan atau warisan suami tergugat 2, yaitu almarhum Sri Mulyono Binjoyo Supotmo yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 November 1980. Bahwa benar dalil gugatan penggugat butir 2 sebagaimana surat gugatan pada halaman 2 perihal terbitnya Akta P3HP yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 22 Juni 1999. Bahwa benar dalil gugatan penggugat butir 3 sebagaimana surat gugatan pada halaman 2 perihal pewaris adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris yang bernama Joyo Supatmo, yaitu ayah, dan Sukemi, yaitu ibu. Bahwa benar dalil gugatan penggugat butir 4 sebagai surat gugatan pada halaman 2 perihal pewaris masa hidupnya menikah 1 kali, yaitu dengan tergugat 3, Nyonya Hana Amalia binti R.H. Kusnan, sebagaimana akta perkawinan nomor 402 garing 1960 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Jakarta Raya tanggal 24 Desember 1960. Dan dari perkawinan tersebut memiliki 4 orang anak kandung, yaitu Ana Maria, lalu juga ada Khadijah Rangkuti, dan juga ada Siti Nurholiso, dan perangnya Indra Kartika Budi Santoso bin Sri Mulyono. Bahwa benar dalil gugatan penggugat butir 5 sebagaimana surat gugatan pada halaman 2 perihal anak kandung pewaris yang bernama perangnya Indra Kartika Budi Santoso bin Sri Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012. Bahwa benar dalil penggugat butir 6 sebagaimana surat gugatan pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 perihal anak kandung pewaris yang bernama perangnya Indra Kartika Budi Santoso bin Sri Mulyono semasa hidupnya menikah 1 kali, yaitu dengan Nyonya Hana Amalia, dan memiliki keturunan 1 orang anak, yaitu Bragnia Crestela Azalia, perempuan umur 14 tahun. Bahwa benar dalil gugatan penggugat butir 7 sebagaimana surat gugatan pada halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pewaris meninggalkan sejumlah harta berupa sebidang tanah seluas 484 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 800 garing Bangka, gambar situasi nomor 988 garing 704 garing 1974 atas nama Nyonya Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan tertanggal 6 bulan 5 tahun 1974, setempat dikenal sebagai Jalan Kemang Raya Kafling nomor 31. Sebidang tanah seluas 348 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka,
sebagaimana SHM nomor 801 garing Bangka gambar situasi nomor 1989 garing 705 garing 1974 atas nama Nyonya Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan tanggal 6 bulan 5 tahun 1974 setempat dikenal sebagai Jalan Kemang Raya Kafling nomor 30. Sebidang tanah seluas 800 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana SHM nomor 1437 garing Bangka, gambar situasi nomor 62 garing 627 garing 1978 atas nama Nyonya Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan. Setempat dikenal sebagai Kampung Bangka Blok H, Persil nomor 5. Bahwa benar, dalil gugatan penggugat butir 8 sebagaimana surat gugatan pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 yang pada pokoknya mendalilkan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. 9. Bahwa benar, dalil gugatan penggugat butir 9 nomor 9.1, 9.2, dan 9.3 sebagaimana surat gugatan pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan perihal pada saat almarhum Sri Mulyana bin Joyo Supatmo meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 orang istri, tergugat 2 dan 4 orang anak kandung. Penggugat 1, penggugat 2, tergugat 1 dan tergugat. Almarhum Prangnya Indra Kartika Budi Santoso bin Sri Mulyana meninggalkan ahli waris 1 orang. Lalu juga bahwa benar dalil gugatan penggugat butir 10 sebagaimana surat gugatan pada halaman 5 perihal terhadap harta-harta peninggalan waris tersebut memang belum pernah diadakan pembagiannya menurut hukum dan saat ini dikuasai oleh tergugat 1. Bahwa benar dalil gugatan penggugat butir 11 sebagaimana surat gugatan pada halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para penggugat telah meminta diadakan penyelesaian pembagian harta peninggalan almarhum Sri Mulyana akan tetapi belum mencapai titik temu kesepakatannya. Bahwa dalam hal ini tergugat 2 pada prinsipnya menyetujui untuk dilakukan pembagian harta warisan menurut hukum yang berlaku. Akan tetapi pelaksanaan pembagiannya tidak untuk saat ini. Bahwa sebelum dilakukan pembagian, penguasaannya atas seluruh harta tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada tergugat 2 selaku istri almarhum Sri Mulyana. Bahwa demi memastikan keberadaan dan ketepatan harta-harta peninggalan serta demi perlindungan hak para ahli waris, karenanya tergugat 2 tidak keberatan dengan permohonan para penggugat sebagaimana surat gugatannya butir 12, butir 13, dan butir 14 terkait permohonan dilakukannya pemeriksaan setempat dan penyitaan atas tirka-tirka pewaris. Demikian pula tergugat 2 juga setuju dengan seluruh tuntutan atau petitum para penggugat sebagaimana dimuat dalam surat gugatannya pada halaman 6 sampai dengan lembar 9. Terakhir, berdasarkan dalil-dalil jawaban atau tanggapan tergugat 2 sebagaimana dikemukakan di atas, karenanya tergugat 2 dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dan amar sebagai berikut. Dalam provisi 1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat sebagaimana diajukan para penggugat di dalam surat gugatannya terhadap harta-harta peninggalan waris. 2. Mengabulkan permohonan sita sebagaimana diajukan para penggugat di dalam surat gugatannya atas harta-harta peninggalan pewaris. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan almarhum Sri Mulyana bin Joyo Supatmo telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 1980. 3. Menetapkan ahli waris almarhum Sri Mulyana bin Joyo Supatmo yaitu Hana Amalia, istri, Ana Maria, anak, Khadijah Rangkuti, anak, Siti Nurhalisoh, anak, Prangnya Indra Kartika Budi Santoso, anak. 4. Menyatakan almarhum Prangnya Indra Kartika Budi Santoso bin Sri Mulyana telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012. 5. Menetapkan ahli waris dan almarhum Prangnya Indra Kartika Budi Santoso adalah Nyonya Hana Amalia dan Prangnya Krestela Azalia binti Prangnya Indra Kartika Budi Santoso. Menetapkan harta-harta peninggalan almarhum Sri Mulyana bin Joyo Supatmo adalah sebagai berikut. 1. Sebidang tanah seluas 484 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka sebagaimana sertifikat hak milik nomor 800, Bangka gambar situasi nomor 988 garis miring 704 garis miring 1974 atas nama Nyonya Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan tanggal 6 bulan 5 tahun 1974. Setempat dikenal sebagai Jalan Kemang Raya Kafling nomor 31.
2. Sebidang tanah seluas 348 meter persegi. Berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana SHM nomor 801 Bangka, gambar situasi nomor 989 garing 705 garing 1974 atas nama Nyonya Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan tanggal 6 bulan 5 tahun 1974, setempat dikenal sebagai Jalan Kemang Raya, Kafling nomor 30. 3. Sebidang tanah seluas 800 meter persegi. Berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana SHM nomor 1437 garing Bangka, gambar situasi nomor 62 garing 627 garing 1978 atas nama Nyonya Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan, tanggal setempat dikenal sebagai Kampung Bangka Blok H Persil nomor 5. 7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo atas harta peninggalan Sri Mulyono bin Joyo Supatmo menurut ketentuan hukum berlaku. 8. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas harta-harta peninggalan almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya. Ex aquae et bono. Terima kasih majelis hakim. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah pihak penggugat akan menyampaikan tanggapan dari jawaban pihak tergugat? Baik Yang Mulia, sebelumnya kami berterima kasih kepada tim tergugat atas jawaban dari gugatan kami. Kami di sini para penggugat sepakat Yang Mulia pada dalil-dalil gugatan kami di awal untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Cukup. Baik, selanjutnya pihak tergugat, apakah ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Baik, Yang Mulia Hakim, atas jawaban dari kuasa hukum penggugat, maka berikut duplik yang telah kami ajukan dari tergugat 1 yang telah ditulis pada tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menetapkan dan menyatakan bahwa tidak adanya urgensi dalam gugatan akuo selama tergugat 2 masih dalam keadaan sehat walafiat. 3. Menghukum para penggugat untuk taat, berbakti, dan menghormati setiap keputusan tergugat 2 yang tidak lain adalah ibu kandung para penggugat. 4. Menolak sita jaminan atas harta-harta peninggalan almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo. 5. Membebankan segala biaya perkara kepada penggugat. Lalu juga menimbang atas omongan tadi, maaf. Ini filenya hilang Yang Mulia. Sebentar Yang Mulia ya. Nah ini dia, menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut, maka tergugat 3 mengajukan duplik tertanggal 21 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula. Itu saja Yang Mulia Hakim. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah mendengar gugatan dan jawaban saudara, maka sidang hari ini saya nyatakan cukup dan sidang akan dilanjutkan 2 minggu lagi untuk agenda pembuktian. Saudari Panitera, tanggal berapa sidang berikutnya? Sidang berikutnya 2 minggu dari sekarang, maka akan jatuh pada tanggal 21 Desember 2020 yang mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat. Sidang berikut jatuh pada hari Senin tanggal 21 Desember tahun 2020 dengan agenda pembuktian. Dan sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 3359-PDTG-2020-PAJS antara Ana Maria binti Sri Mulyono dan Siti Nurholisa binti Sri Mulyono sebagai penggugat melawan Khadijah Rangkuti binti Sri Mulyono dan Hana Amalia binti Sri Mulyono sebagai tergugat segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 3359-PDTG-2015-PA Jakarta Selatan antara Ana Maria dan Siti Nurholisa sebagai penggugat melawan Khadijah Rangkuti dan Hana Amalia sebagai tergugat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitera harap memanggil penggugat dan tergugat.
kepada saudara penggugat dan saudara tergugat dihadirkan. Saudari penggugat, bagaimana kondisi saudari hari ini? Alhamdulillah baik yang mulia hakim. Saudari tergugat, bagaimana kondisi saudari hari ini? Alhamdulillah baik yang mulia. Alhamdulillah baik yang mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat, apakah masih mau berdamai dalam kasus saudari ini? Sampai saat ini belum ada saya tidak mau berdamai Sampai yang saat mulia. ini Saya tidak mau berdamai yang mulia. Baik, karena tidak bisa berdamai, maka kita lanjutkan sidang ke agenda pembuktian. Apakah penggugat dan tergugat membawa alat-alat bukti? Ya yang mulia Sudah hakim. diwakilkan yang dengan mulia kuasa kami hukum. bawa bukti. Silakan saudari serahkan KTP, buku nikah, dan lain-lain. Udah ya. Apakah saudari penggugat dan tergugat membawa saksi-saksi hari ini? Yang mulia. Ya yang mulia hakim. Ya yang mulia. Baik, silakan saksi dari penggugat untuk dipanggil saudari Panitera. Baik yang mulia. Kepada saudari Widya Hakim dan Faruk Mashkur Huda, silakan memasuki ruang sidang. Saudari Widya Hakim dan saudara Faruk Mashkur Huda, apakah dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah yang mulia sehat. Sehat ya. Bisa saudara dan saudari serahkan kartu identitas? Baik yang mulia. Baik. Saudari Widya Hakim, apakah pekerjaan Anda saat ini? Saya bekerja sebagai TKI di Korea Selatan yang mulia hakim. Di manakah Anda tinggal saat ini? Korea Selatan yang mulia hakim. Baik, selanjutnya apakah hubungan saudari dengan penggugat? Saya pernah bekerja di rumah penggugat yaitu Bapak Simulyono. Baik, selanjutnya saudara Faruk Mashkur Huda, apakah pekerjaan Anda saat ini? Yang mulia saya sekarang bekerja sebagai wira swasta. Baik, di manakah Anda tinggal saat ini? Untuk saat ini saya tinggal di Kampung Pancoran, Mas, RT 5 RW 17 yang mulia, Kelurahan Pancoran Mas, Depok yang mulia. Hubungan saudara dengan penggugat ini seperti apa ya? Dulu selama 5 tahun saya pernah bekerja dengan almarhum yang mulia, sang pewaris yang mulia. Baik, selanjutnya silakan Hakim anggota 2. Anggota 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya, para saksi, apakah para saksi beragama Muslim? Betul yang mulia hakim. Beragama Islam yang mulia. Baik, apabila begitu, tolong ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Faruk Mashkur. Silahkan duduk ke tempat kembali dan silahkan duduk di tempat yang telah disediakan kepada Saudari Widya Hakim. Baik, yang mulia. Saudari Widya Hakim, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penggugat ataupun tergugat? Tidak yang mulia hakim, saya di sana bekerja sebagai ART. Baik, apabila begitu saya ingin bertanya kembali, apakah saudari tahu alasan saudari dihadirkan ke persidangan hari ini? Saya tahu yang mulia hakim untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Baik, sekarang silahkan jelaskan hubungan antara saudari dengan keluarga dari penggugat ataupun dari tergugat. Silahkan. Saya tahu bahwa penggugat merupakan anak dari Bapak Simulyono dan tergugat juga merupakan anak dari Bapak Simulyono. Saya juga mengetahui
terkait hal yang dikatakan. Itu yang mulia hakim. Baik saksi, untuk nanti jawabannya tolong diperjelas kembali dan dipertinggi kembali suaranya. Lantas apakah saudari mengetahui apakah pewaris memberikan surat wasiat kepada penggugat ataupun tergugat? Tidak yang mulia hakim. Yang saya ketahui hanya hal yang diceritakan yaitu tanah. Untuk wasiat dan sebagainya saya tidak mengetahui. Jadi saudari ini hanya mengetahui tentang aset salah satu tanah dari penggugat. Lantas apakah saudari tahu akan tanah yang ada di Kemang Dalam 1 dan di Taman Kemang di jalan ini, Jalan Dalam? Apakah saudari mengetahuinya? Iya, saya mengetahuinya. Yang mulia hakim bahwa itu milik Bapak Sri Mulyono. Baik, saudari saksi, sepertinya cukup kesaksian dari saudari. Silahkan duduk kembali ke tempat dan silahkan kepada saudari Faruk untuk menduduki tempat yang telah disediakan. Yes, yang mulia hakim. Saudari Faruk Mashkur Huda ini menjadi saksi dari pihak penggugat, benar? Iya, benar yang mulia. Lantas, apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penggugat ataupun tergugat? Saya hanya sebagai partner kerja yang mulia. Baik. Lantas, saudari tentu tahu alasan saudari dihadirkan ke persidangan hari ini. Iya, tahu yang mulia. Sebagai saksi untuk penggugat yang mulia. Jika begitu, boleh dijelaskan persaksian saudara apa yang ingin saudari sampaikan dalam persaksian hari ini? Baik yang mulia, yang pertama saya tahu bahwasanya Pak Wargo ini mempunyai istri bernama Hana Amalia. Kemudian saya beberapa kali sempat mengantar almarhum ini ke beberapa tanah yang dimilikinya. Dan saya tahu bahwa pewaris dengan istrinya yakni mempunyai anak 4 orang yang bernama ya keempat itu yang ketiganya masih ada, yang terakhir sudah meninggal yang mulia, saudara Pragya sudah menjadi almarhum. Kemudian anak yang keempat itu sudah meninggal. Terus saya tahu bahwasanya istrinya itu awalnya beragama Kristen, kemudian sekarang beragama Islam yang mulia. Mungkin satu lagi yang mulia, saya bekerja selama 5 tahun dengan almarhum yang mulia. Baik, saudari, saya ingin bertanya kembali perihal salah satu aset yang dimiliki oleh Bapak Sri Mulyono, salah satunya tanah yang ada di Jalan Kemang, tanah yang berada di Jalan Kemang Dalam. Apakah saudara mengetahuinya? Ya, saya cukup mengetahuinya yang mulia. Lantas, apakah saudara mengetahui, mungkin dari mulut ke mulut atau informasi dari siapa, adakah salah satu aset yang akan dijual oleh Pak Sri Mulyono? Untuk aset yang akan dijual saya sama sekali tidak tahu yang mulia, karena itu bukan saya ranahnya seorang supir yang mulia. Saya hanya seorang supir yang mulia. Tapi saya mendapatkan info tentang aset-aset yang lainnya itu dari mulut-mulut tetangga saya, mulut-mulut tetangga beliau almarhum. Baik, Saudara Faruk, terima kasih untuk persaksian yang telah disampaikan. Silahkan duduk kembali ke tempat. Baik yang mulia. Yang mulia, silahkan dipanggil untuk saksi dari tergugat. Baik, selanjutnya kepada saksi dari pihak tergugat. Kepada Saudari Penitera, silakan memanggil saksi dari pihak tergugat.
Baik Yang Mulia. Kepada Saudara Ira Kusumaningsih dan Saudara Cair Makfira Dasraf, silakan memasuki ruangan sidang. Saudari Cairi dan Saudari Ira Kusuma, apakah saudari dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Bisa saudari serahkan kartu identitas saudari? Baik Yang Mulia. Baik, nama Cairi Magfira. Pekerjaan Anda saat ini sebagai apa? Saya sebagai TKI di Thailand Yang Mulia. Di manakah Anda tinggal saat ini? Saat ini saya tinggal di Thailand. Lalu hubungan dengan tergugat ini apa? Saya dulunya adalah mandor perbaikan rumah di Taman Kemang Yang Mulia. Baik, selanjutnya Ira Kusuma. Pekerjaan Anda ini sehari-hari sebagai apa, Ira? Wira swasta Yang Mulia. Anda tinggal di mana saat ini? Saya tinggal di Pondok Pinang, RT 12, RW 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yang Mulia. Hubungan saudari dengan tergugat ini apa ya? Saya hanya sebagai supir dari Saudari Hana Amalia, Yang Mulia. Baik, silakan Hakim anggota kedua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah kedua saudari saksi ini beragama Muslim? Iya, Yang Mulia. Baik, apabila begitu, tolong ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada saksi Saudari Cairi, silahkan duduk ke tempat dan silahkan kepada Saudari Ira Kusumaningsih duduk ke tempat yang telah disediakan. Saudari Ira Kusumaningsih, apakah saudari mengetahui alasan saudari dihadirkan pada persidangan hari ini? Iya, tahu Yang Mulia. Saya sebagai saksi dari Hana Amalia. Lantas, apa yang akan saudari paparkan dalam persidangan hari ini? Silahkan. Baik Yang Mulia, terima kasih sebelumnya. Saya di sini sebagai saksi dari Saudari Hana Amalia Rama. Saya adalah seorang supir dari tergugat. Saya sebelumnya kenal dengan Saudari Rangkuti dan saya mengenali Saudari Hana Amalia Rama yang mereka adalah saudara kandung dan ibu kandung. Saya mengenal juga Saudara Sri Mulyono yang sudah meninggal. Saya kenal karena saya pernah menjadi supir dari Saudari Hana Amalia. Saya juga sebelumnya pernah tinggal dengan Saudari Ana Maria pada bulan Januari 2016 hingga bulan April 2016. Setelah itu, saya tinggal dengan Saudari Khadijah Rangkuti Yang Mulia. Saya punya alasan Baik, lantas saudari ini sudah berapa lama menjadi supir di keluarga Sri Suparno? Saya sudah 4 tahun menjadi supir Saudari Hana Amalia Yang Mulia. Baik, selanjutnya apakah saudari ini mengetahui tentang beberapa aset yang dimiliki oleh Bapak Sri Sumarno dan juga istrinya, yaitu Ibu Hana Amalia? Ya, saya mengetahui Yang Mulia. Saudari Hana Amalia Rama memiliki bangunan yang terletak di Taman Kemang dan di Kemang Dalam. Tanah dan bangunan tersebut atas harta peninggalan almarhum Sri Mulyono Yang Mulia. Saya mengetahui rumah yang berada di Taman Kemang itu sedang kosong atau tidak ada penghuninya. Tetapi kalau yang berada di Kemang Dalam tidak ada penghuni. Baik,
saya rasa cukup kesaksian dari Saudari Ira Kusumaningsih. Silakan kembali ke tempat dan silakan duduk kepada tempat yang telah disediakan untuk Saudari Chairi Magdirah Dasraf. Baik, Yang Mulia. Baik, Saudari Chairi Magdirah Dasraf, saya ingin bertanya, apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penggugat ataupun tergugat? Tidak, Yang Mulia. Lantas, bagaimana saudari bisa mengenali tergugat? Saya dulunya adalah mandor perbaikan rumah yang ada di Taman Kemang, Yang Mulia. Keadaan rumah di Taman Kemang. Memangnya keadaan rumah di Taman Kemang sebelum saudari perbaiki seperti apa? Keadaan awalnya itu rumah fondasinya masih rendah dan saya diminta untuk meninggikan fondasi rumahnya, Yang Mulia. Baik. Lantas, apakah saudari hanya mengetahui aset milik Pak Sri Sumarno ini? Apakah hanya mengetahui rumah di Tanah Kemang saja atau ada aset lain yang saudari ketahui? Ya, saya hanya mengetahui kalau rumah yang ada di Taman Kemang itu milik tergugat 2 dan tergugat 1, Yang Mulia. Berarti saudari tidak mengetahui gitu aset-aset yang lain yang dimiliki oleh Bapak Sri Sumarno dan istri. Tidak, Yang Mulia. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih kepada Saudari Chairi Magdirah Dasraf yang telah memberikan keterangannya. Saya rasa cukup, Yang Mulia, untuk persaksian dari masing-masing penggugat ataupun tergugat. Baik, saudara penggugat dan tergugat, sidang hari ini kami nyatakan cukup dan ditunda 2 minggu lagi, yaitu pada tanggal berapa, Saudari Panitera? Dari sekarang jatuh pada Senin 4 Januari 2021, Yang Mulia. Pada tanggal Senin 4 Januari 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 3359-PDTG-2020-PA Jakarta Selatan antara Anna Maria dan Siti Nurholisa sebagai penggugat melawan Khadijah Rangkuti dan Hana Amalia sebagai tergugat, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitera harap manggil penggugat dan tergugat. Kepada Saudara Anna Maria dan Siti Nurholisa sebagai penggugat dan Saudari Khadijah Rangkuti dan Hana Amalia sebagai tergugat segera memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, bagaimana kondisi saudari hari ini? Alhamdulillah, Baik, Yang Mulia. Saudari tergugat, bagaimana kondisi saudari hari ini? Alhamdulillah, baik, Yang Mulia. Apakah masih mau berdamai dengan kasus saudari ini? Sepertinya belum, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi perdamaian, maka setelah hakim melakukan musyawarah, maka pada hari majelis hakim akan membacakan putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugat waris antara Anna Maria binti Sri Mulyono dengan biodata terlampir dan disebut sebagai penggugat 1, dan Siti Nurholisa binti Sri Mulyono dengan biodata terlampir dan disebut penggugat 2, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Milenia Ayu Perwati SH LLM, advokat pada kantor hukum Millennial and Partners, beralamat di Jalan Harsono RM nomor 6 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2020 melawan Khadijah Rangkuti binti Sri Mulyono dengan biodata terlampir selaku tergugat 1 dan Hana Amalia STMT mewakili Pragya Krestela Azalia binti Pragnya Indra Kartika Budi dengan biodata terlampir selaku tergugat 2, dan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Satria Rasidin Hadade SH LLM, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Rasidin Hadade and Partners yang beralamat di Ruko Duta Indah Alpha 3 Blok D nomor 21 Jalan Peta Selatan Kalideres Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2020 menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tanggal 30 November 2015
telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor 3359-PDTG-2015-PA Jakarta Selatan tanggal 30 November 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut. Bahwa perkara ini adalah gugatan waris terkait tirkah almarhum pewaris yang bernama almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 November 1980 berdasarkan surat keputusan nomor SKEP garing 129 garing 12 garing 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Staf Komando Wilayah Pertahanan 2 Garnisun Ibu Kota Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1980 bahwa setelah wafatnya pewaris, para pihak telah mengajukan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan atau P3HP melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mana terhadapnya telah dibuatkan aktanya sebagaimana Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan nomor 66 garing P3HP garing 1999 garing PAJS yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 22 Juni 1999 bahwa setelah terbitnya Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan nomor 66 garing P3HP garing 1999 garing PAJS dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 22 Juni 1999 tersebut hingga kini belum diadakan pembagian tirkoh yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa pewaris, yaitu almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo, adalah anak dari pasangan suami istri yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris yang bernama Joyo Supatmo sebagai ayah dan Sukemi sebagai ibu. Bahwa para pewaris semasa hidupnya menikah satu kali, yaitu dengan Nyonya Hana Amalia binti RH Kusnan yang merupakan tergugat 3 sebagaimana akte perkawinan nomor 402 garing 1960 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Jakarta Raya tanggal 24 Desember 1960 dan dari perkawinan tersebut memiliki anak kandung sebagaimana telah terlampir. Bahwa anak keempat pewaris yang bernama Pragnya Indra Akartika Budi Santoso telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 April 2012 di Jakarta sebagaimana kutipan akta kematian nomor 117 garing KMT garing JP garing 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 18 Oktober 2012 bahwa semasa hidupnya almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo memiliki dan karenanya meninggalkan sejumlah harta atau aset sebagai berikut. Sebidang tanah seluas 480 meter persegi, sebidang tanah sebanyak 348 meter persegi, sebidang tanah 800 meter persegi, berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 801 garing Bangka, gambar situasi nomor 989 garing 705 garing 1974 atas nama Nyonya Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 1974 setempat dikenal sebagai Taman Kemang, Jalan Kemang Raya, Kapling nomor 29, 30, dan 31. Bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, telah diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 35, dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Bahwa berdasarkan riwayat perkawinan, fakta tirkoh serta ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka ahli waris terlampir dengan aset-aset yang dilampirkan tanah akuo. Dan Pragya Krestela Ajali binti Pragnya Indra Kartika Budi Santoso bin Sri Mulyono adalah ahli waris pengganti dari anak pewaris, yaitu almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo yang bernama Pragnya Indra Kartika Budi Santoso yang telah wafat pada tanggal 12 April 2012 di Jakarta, yang karenanya berhak menerima tirkah waris almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo atau pewaris. Bahwa harta-harta peninggalan atau tirkoh almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo tersebut di atas hingga saat ini belum pernah diadakan penyelesaian pembagiannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan saat ini dikuasai oleh tergugat 1.
bahwa terhadap penyelesaian pembagian tirkah almarhum Sri Mulyono dan bin Joyo Supatmo tersebut, penggugat juga telah berupaya dan meminta kepada para tergugat untuk segera diadakan pembagian dan penyelesaiannya secara musyawarah kekeluargaan. Akan tetapi, karena belum ada titik temu yang disepakati, maka dan karenanya para penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membantu menyelesaikan perkara kewarisan ini demi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masing-masing ahli waris, hal mana juga telah sesuai dengan ketentuan hukum, yakni tidak seorang pun dapat diharuskan untuk tetap bersatu dalam peninggalan tak terbagi, maka senantiasa berhak menuntut pemecahan dan pembahagian model warisnya. Bahwa untuk memastikan keberadaan, ketepatan, serta untuk mengetahui keadaan terakhir dari tirkoh waris tersebut, karenanya sangatlah cukup beralasan untuk diadakan pemeriksaan setempat atau deskente atau platstopening terhadap aset atau tirkoh sebagaimana tersebut di atas, hal mana sesuai dengan pasal 153 Kitab Hukum Acara Perdata HIM. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia atau illusoir dan penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak kepentingan penggugat atas tanah akuo dan juga guna memenuhi gugatan penggugat, mohon diletakkan jaminan atas harta-harta warisan atau tirkah sebagaimana tersebut di atas. Bahwa atas segala hal terkait pemeriksaan perkara ini, para penggugat memohon agar segala biaya timbul karenanya mohon untuk ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui keberadaannya oleh tergugat 1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi mohon dipandang sebagai bagian yang turut dikemukakan dalam dalil-dalil tergugat. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat 1 selain menjawab pokok perkara juga telah menyampaikan eksepsi yang diajukan bersama jawaban pokok perkara. Oleh karenanya, dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Menimbang bahwa dalam eksepsinya, tergugat menyampaikan bahwa gugatan penggugat dalam perkara akuo sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut. Bahwa gugatan penggugat belum saatnya diajukan sebab ketiga objek sengketa dalam perkara ini apakah harta bersama atau harta lainnya, dan tergugat 3 yang notaben sebagai ibu para penggugat dan tergugat 1 masih hidup. Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur sebab harta yang ada dalam P3HP bukanlah harta peninggalan atau tirkah yang dijadikan objek gugatan yang didalilkan dalam gugatan akuo. Dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan ini objeknya adalah objek yang berbeda pada perkara ini. Menimbang bahwa penggugat dalam tanggapan menyatakan menolak eksepsi tergugat tersebut dalam alasan bahwa gugatan penggugat dikatakan sebagai prematur dan dengan alasan belum jelas. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan tergugat 1 bukan menyangkut kewenangan pengalan. Oleh karenanya, eksepsi tergugat 1 dipertimbangkan bersama pokok perkara. Menimbang bahwa yang didalilkan tergugat 1 dalam perkara akuo terkait dengan gugatan penggugat prematur dan gugatan obscure label. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, gugatan penggugat adalah menyangkut peninggalan almarhum Sri Mulyono yang merupakan ayahanda para penggugat dan tergugat 1 yang meninggal pada tahun 1980. Bukan menggugat waris harta ibu daripada para penggugat dan tergugat 1, di mana ibunya itu masih hidup, sehingga oleh karenanya tidak tepat jika dikatakan gugatan para penggugat sebagai gugatan yang prematur. Menimbang bahwa alasan eksepsi tergugat 1 berikutnya terkait dengan tidak terangnya gugatan penggugat bahkan dikatakan sebagai gugatan kabur. Dengan alasan objek P3HP nomor 66 garing P3HP garing 1999 garing PAJS tanggal 22 Juni 1999 berbeda dengan objek dalam gugatan para penggugat. Hal ini sudah menyangkut pokok perkara dan harus dibuktikan di mana letak perbedaan tersebut, sehingga oleh karenanya tidak mungkin diketahui objek tersebut tanpa diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi tergugat 1 tersebut di atas, baik menyangkut gugatan prematur maupun gugatan obscure label, tidaklah tepat dan tidak benar, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa tergugat 1 di dalam jawabannya telah membenarkan sebagian gugatan para penggugat menyangkut keahliwarisan antara para penggugat dengan tergugat, akan tetapi menolak terhadap dalil pokok gugatan penggugat lainnya menyangkut harta peninggalan yang dikuasainya. Menimbang bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali hal-hal yang sudah menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini, yang diperoleh melalui bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, bahwa para penggugat memohon pula agar terhadap objek perkara akuo diletakkan sita jaminan sebab mereka khawatir sebelum perkara diputus tergugat melakukan perbuatan yang dapat merugikan hak dan kepentingan penggugat atas tanah akuo. Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peletakan sita jaminan tidaklah menghalangi para pihak untuk memanfaatkan dan memfungsikan benda terperkara seperti apa adanya dan sebagaimana biasanya. Sita jaminan hanya mengamankan aset benda terperkara dari upaya salah satu pihak memindah tangankan aset tersebut kepada pihak lain. Oleh karenanya, permohonan para penggugat agar meletakkan sita jaminan atas objek sengketa sangat logis, karenanya dapat dikabulkan dan sesuai berita acara sita jaminan tertanggal 11 Agustus 2016 terhadap objek sengketa. Menimbang bahwa walaupun secara substantif terhadap permohonan provinsi telah dilaksanakan oleh majelis hukum, akan tetapi majelis hakim tidak sependapat dengan penggugat yang menempatkan petitum profesi terhadap hal-hal yang terkait dengan sidang profesi itu permohonan yang semestinya diajukan oleh pihak dalam hal-hal yang sangat darurat sebelum putusan akhir dijatuhkan atau sambil perkara berjalan. Oleh karenanya, provisi yang diajukan oleh pihak yang dimintakan tidak tepat penempatannya harus dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa walaupun secara teknis permohonan sidang ditepat dan sita jaminan ditolak, akan tetapi dalam pokok perkara penggugat memohon pula agar peletakan sita jaminan terhadap objek perkara tersebut dinyatakan sah dan berharga, sehingga oleh karenanya petitum mengenai hal tersebut dipertimbangkan, kemudian sesuai dengan petitum di pokok perkara tentang sita jaminan. Menimbang bahwa telah terbukti bahwa di antara anak pewaris yang bernama Pragnya Indra Kartiko Budi Santoso bin Sri Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012 dan almarhum Pragnya Indra Kartiko Budi Santoso telah terbukti pula meninggalkan seorang istri yang bernama Titi Larasati binti Kusnan dan seorang anak perempuan bernama Pragnya Cresstella Azalia binti Pragnya Indra Kartiko Budi Santoso. Kemudian penggugat memohon agar Pragnya Cresstella ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Pragnya Indra Kartiko. Maka menurut majelis hakim, petitum tersebut kurang tepat sebab sesuai ketentuan pasal 185 KHI bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Sementara dalam perkara akuo pada saat ini pewaris almarhum Sri Mulyono meninggal dunia tahun 1980. Ketika itu anaknya semua masih hidup, termasuk Pragnya Indra Kartiko yang baru meninggal 32 tahun kemudian, yakni pada tahun 1912. Oleh karenanya, almarhum Pragnya Indra Kartiko kedudukannya masih sebagai ahli waris yang sempurna. Namun demikian, oleh karena pembagian
waris baru dilakukan 37 tahun kemudian, di mana ada ahli waris yang sudah meninggal, sehingga kedudukannya yang sudah meninggal ini harus diwakili secara hukum oleh ahli warisnya. Namun bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris pengganti dalam pengertian pasal 185 KHI tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya. Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya perkara, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para tergugat. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. Dalam eksepsi 1. Menolak gugatan tergugat. Dalam provisi 1. Menolak provisi tergugat. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan penggugat sebagian. 2. Menyatakan almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 November 1980. 3. Menetapkan ahli waris daripada Sri Mulyono bin Joyo Supatmo adalah A. Hana Amalia Rahmah. B. Khadijah Rangkuti. C. Ana Maria. D. Siti Nurhalisah. 4. Menyatakan bahwa Pragnya Indra Kartiko telah meninggal dunia pada 12 April 2012 dan memiliki seorang anak bernama Pragnya Krestela Azalia binti Pragnya Indra Kartiko Budi Santoso, dan menetapkan pula Titi Larasati ST adalah wali yang mewakili anak tersebut di hadapan hukum. 5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo adalah sebagai berikut. A. Sebidang tanah seluas 484 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 800-Bangka. Gambar situasi nomor 988-704-1974 atas nama Nyonya Titi Mahatmi yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan pada tanggal 6 bulan 5 1974, setempat dikenal sebagai Taman Kemang, Jalan Kemang Raya, Kafling nomor 31. B. Sebidang tanah seluas 348 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 801-Bangka. Gambar situasi nomor 989-705-1974 atas nama Nyonya Titi Mahatmi yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan tanggal 6 bulan 5 1974, setempat dikenal sebagai Taman Kemang, Jalan Kemang Raya, Kafling nomor 30. Sebidang tanah seluas 800 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Bangka, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1437-Bangka. Gambar situasi nomor 62-627-1978 atas nama Nyonya Titi Mahatmi yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan tanggal setempat dikenal sebagai Kemang Dalam, Mampang, Kampung Bangka, Blok H, Persil nomor 5. 6. Menetapkan tergugat 3 sebagai pasangan istri yang hidup lebih lama mendapat separuh dari tirkah peninggalan almarhum Sri Mulyono sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Menetapkan secara hukum bagian waris kepada ahli waris tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Istri mendapat 66/48 bagian, anak-anak Ana Maria 7/48 bagian, Siti Nurhalisah 14/48 bagian, Khadijah Rangkuti 7/48 bagian, Hana Amalia 14/48 bagian. 8. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 3 untuk menyerahkan setengah bagian harta peninggalan sebagai warisan pada almarhum Sri Mulyono dalam perkara akuo dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada para penggugat untuk selanjutnya diadakan pembagian secara sukarela kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian haknya menuntut hukum sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dilelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian haknya menurut hukum. 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta-harta peninggalan almarhum Sri Mulyono bin Joyo Supatmo sebagaimana dalam diktum huruf
angka 5 di atas. 10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.766.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh kami Faujan Gufron sebagai ketua majelis, Ade Megawati dan Ikrar Bakti Suhada masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari pada tanggal 4 Januari 2021 Masehi bertepatan pada tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh ketua majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Vina Nurul sebagai panitera serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa para tergugat. Saudara dan tergugat, kami sudah membacakan putusan, maka 14 hari sejak hari ini saudara bisa mengajukan upaya hukum banding apabila saudara tidak puas dengan putusan majelis pada hari ini. Dan sidang kami nyatakan ditutup.